Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, praktisi, akademisi, dan pemerhati logistik yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait desain layout dengan simulasi manual. Oleh saya, Adi Sucipto, mahasiswa semester 1, Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, yang dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MTFJ, ILT. Baik, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh layout yang akan kita desain. Contohnya seperti ini, yang dimana ada beberapa kategori-kategori yang akan kita terapkan dalam simulasi yang akan kita terapkan. Ini adalah studi case-nya. PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gedung dengan spesifikasi yaitu ukuran panjangnya 27 meter dan lebar 11 meter dengan ketinggian yang bisa diakomodir yaitu 4 meter. Hanya satu lantai. Terdapat 3 pintu, yaitu pintu masuk, pintu keluar, dan ada satu lagi pintu darurat. Terdapat ruang kantor, toilet, musola, dan loker untuk kebutuhan karyawan. Gudang memiliki tiang-tiang bar. Bangunan yang digambarkan sebagai kota hitam kecil dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati barang-barang. Tidak memiliki rak sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan dimensi 1550, 550, dan 400 mm. PT MM Log mendapat kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka sebagai berikut. Barang-barang diklasifikasikan berdasarkan prioritas. Yang pertama siap kirim, prioritas. Berikutnya ada fast moving. Yang ketiga ada slow moving, barang promosi, barang rusak, dan barang siap masuk. Barangnya berbentuk cair dan bubuk. Berikutnya barang pendukung berupa packing ya, kardus. Nah, berikut berikut ini adalah barang-barang yang akan kita tempatkan dalam warehouse. Kita akan mensimulasikan seperti apa layout yang cocok untuk menempatkan barang-barang yang ada di tampilan layar. Ada barang siap masuk, tempat palet, barang siap kirim, bubuk slow, ada juga cair fast, cair slow, ada juga barang rusak, packing fast, kantor, barang promosi, dan lain-lain. Kita akan menempatkan dan di template ini ya, ada ukurannya adalah 27 kali 18, ada 3 pintu ya. Ini ada pintu, ini ada pintu lagi, dan ini ada emergency. Setelah kita lakukan setelah kita lakukan mapping, kita desain, kita mendapati skema atau desain layout seperti yang ada di layar. Yang pertama yaitu pintu masuk. Ada 3 pintu tadi ya, pintu masuknya di sini, pintu keluarnya di sini, kita beri tanda panah. Di sini ada pintu emergency, sehingga bisa dilakukan ketika dalam kondisi darurat bisa melalui pintu emergency. Berikutnya, yang pertama kita mulai dari pintu masuk ya. Di sini ada kita tempatkan kantor ya, sehingga ketika ada barang masuk, ada tamu itu langsung bisa masuk melalui pintu masuk, ayo langsung jumpai kantor. Di sebelahnya ada toilet, musola, dan loker untuk kebutuhan karyawan yang ada di kantor dan di ruang warehouse. Berikutnya pintu masuk sebelah kiri ya, kalau dari layar monitor itu kita tempatkan yaitu tempat palet 2 blok.
Sehingga itu memudahkan ya ketika ada barang masuk, kita drop itu selalu butuh palet untuk menempatkan ketika barang mau unloading. Sehingga kita siapkan palet di depan pintu untuk memudahkan. Selanjutnya ada barang siap masuk ya setelah barang selesai bongkar di sini, kita tempatkan barangnya di sisi sebelah kiri di layar sebelah sebelah tempat palet, tempat pertama. Di sebelahnya lagi di atasnya ada barang promosi ya yang tidak yang bisa ditempatkan di mana aja ya karena dia butuh space segitu. Dua blok itu kita mapping untuk barang promosi. Di sebelah kanan ada tempat alat dan barang rusak. Tempat alat kita sediakan di sini. Ketika ada barang masuk, butuh alat, dan palet, dan lain-lain, bisa langsung ambil di tempat alat ini. Barang rusak kita taruh di belakangnya, sehingga eh, agak susah dijangkau, ya maksudnya karena barang rusak itu agak jarang diakses ya, sehingga kita taruh di belakang tempat alat. Berikutnya ada bubuk slow, ya bubuk slow itu ada menggunakan tempat di pojok sini ada satu layar ya, ini ada dua layar. Itu kita tempatkan di tengah sehingga bisa diakses dari depan maupun dari belakang. Berikutnya ada juga di sini juga buku slow ya, yang dua langsung berpasangan gini. Artinya kita bisa akses dari depan sini atau dari belakangnya. Di sebelah buku slow ada cair slow ya, satu layar sehingga kita bisa akses dari depan saja. Berikutnya juga ada cair show. Kita tempatkan di sini, aksesnya juga bisa dilakukan dari depannya. Di sini ada cair flash ya, ada beberapa blok yang kita tempati. Semuanya kita bisa-bisa ya yang dua blok ini kita beri akses depan dan belakang sehingga ketika ada kebutuhan bisa kita ambil dari belakang maupun dari depan. Berikutnya juga ada backing pass. Itu kita tempatkan berdekatan dengan produknya yaitu cair flash sehingga kalau ada kebutuhan packing bisa langsung menarik barang dari lokasinya kita tarik ke packing flash. Kita juga sediain akses dari samping kanan dan samping kiri, dan mungkin juga ini adalah area packing ya, termasuk area packing sehingga kita menempatkan barang-barang yang siap dikirim itu berdekatan dengan packing, tempat packingnya atau barang-barang material packing. Sedangkan untuk packing slow, ini juga kita tempatkan ya berdekatan dengan produknya dan juga berdekatan dengan barang-barang yang siap untuk dikirim. Kita menyesuaikan layout ukuran yang ada. Dan untuk kenapa sih packing slow harus di dekat pintu keluar? Karena biar arus dari ketika kita butuh mau menarik barang promosi, butuh slow, cair slow, dan atau misalkan cair pas itu bisa kita tarik searah ya, dua berlawanan arah. Jadi mulai tempat masuk ini berurutan, nanti bisa kita tarik melalui hand pallet yang disediakan ke arah sini, biar nggak bertabrakan dengan eh, yang berlawanan arah. Jadi tidak ada berlawanan arah di jalur yang kami buat desainnya. Jadi tetap satu arah, barang masuk, disusun, nanti mau di packing kita ambil lagi dari wilayah produk penempatannya sampai masuk ke packing. Nah, setelah packing ini nggak ada alur kerja yang kembali ke belakang. Jadi kita masukkan ke siap kirim. Nah, barang siap kirim ini juga kita juga berikan akses ya. Kita berikan akses untuk mengakses kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, atas bawah, kita semua bisa diakses. Nggak ada akses yang tertutup sehingga kita tidak kesulitan untuk melakukan pengambilan barang. Mungkin itu Bapak dan Ibu dari kami. Kami cukupkan sekian ya. Terima kasih atas supportnya. Kami mohon saran, arahan, koreksi. Silakan disampaikan melalui kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.